ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Abi waktu 1 tahun maksimal bisa. Dari awal memang kita nggak pernah main-main sih. Dari awal kita memang serius. Karena kan kita bukan hubungan yang umur yang remaja lagi, bukan ini. Jadi kita nggak pernah membuild satu relationship itu yang untuk tujuannya main-main, nggak pernah. Tujuan kita memang ibadah kok. Gitu. Tujuan kita memang akhirnya adalah satu pernikahan sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak pernah main-main. Ya kalau waktunya itu kita khususnya saya sebagai laki-laki, saya harus mempersiapkan semuanya dulu. Untuk menuju hari H itu pasti akan ada banyak yang harus saya persiapkan, karena kan pernikahan itu bukan jual beli gitu loh. Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang, dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya yang prepare semuanya gitu, untuk nanti kita bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita kita berdua. Persen enggak lah, kalau persenan enggak sih sebenarnya. Jadi ya kita sambil bermunajat sama Allah, sambil kita juga, saya juga sambil ikhtiar. Baru inilah, baru antara dua orang tua aja ketemu, tapi belum pembicaraan ke keluarga semuanya belum. Karena yang paling penting kan kalau kita menikah itu, aku selalu bilang sama Abi bahwa kita harus mempersiapkan kan, paling nggak Abi harus ada rumah dulu, kemudian ada penghasilan tetap dulu, kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikah ya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Kalaupun sekarang Abi sudah mulai lagi kan aktif lagi ya, kemarin stripping, nanti insya Allah udah beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga, untuk bikin YouTube channel. Jadi alhamdulillah dengan kita bersama sekarang banyak yang mendoakan, banyak yang membuat satu penawaran ya, bahkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga dari salah satu partai. Saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin nggak mungkin lah ada partai yang mau nawarin ya, tapi ternyata insya Allah di 2024 udah ada penawaran untuk di caleg DPRD DKI tingkat 1 ya. Artinya ini kan udah terbuka jalannya. Nah jadi insya Allah aku saat ini akan support Ferry Irawan gitu ya, untuk bisa kembali lagi kepercayaan dirinya, sehat lagi. Sekarang alhamdulillah udah nggak minum obat, udah nggak suntik lagi. Artinya ini udah kuasa Allah lah. Aku juga lebih ngelihat dia tuh lebih bahagia juga ya, karena dia udah kembali sebagai jati dirinya seorang Ferry Irawan yang dulu gitu. Jadi ya buat aku berkah juga ya, hidup aku selalu bisa bermanfaat buat orang. Nah nanti kelanjutannya gimana, aku selalu bilang ya yakin aja Bi, kalau memang niatnya baik pasti Allah tuntun ya. Dan benar, perlahan-lahan orang udah mulai banyak mendoakan kita ya. Alhamdulillah. Jadi semangat ya. Termasuk yang saya persiapkan semuanya tuh untuk menuju ke sana juga. Kan saya selalu bilang nanti juga kita ke notaris sama-sama, kita ketemu lawyer sama-sama. Saya akan buat satu surat perjanjian pisah harta gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan sama Mena dan keluarganya, bahwa saya dari awal saya bilang apa yang menjadi milik dia sekarang itu adalah milik dia dengan anak-anaknya, dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan akan menjadi milik dia juga. Jadi saya persembahkan dedikasi saya untuk Mena. Itulah salah satu persiapan yang akan saya lakukan. Iya, jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayanya sih, kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat saya dan anak-anak saya, bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhirat. Itu nomor satu. Kedua, orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah, saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi, ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkawinan. Itu sih yang membuat saya ngelihat pada saat Abi pertama kali menyatakan, saya juga tolak waktu itu. Tapi besoknya saya ngelihat kalau pada saat sholat azan,
dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya ngelihat bagaimana mungkin penampilannya, tatonya di mana-mana, pemberitaannya jelek, tapi begitu dia mimpin sholat, tajwidnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua, sampai saya sampai ngantuk-ngantuk di belakang yang saking khusyuknya gitu ya. Berarti bagus lah gitu, saya nggak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya luluh adalah bagaimana Adi bisa deket sama Fania, karena Fania itu orang paling susah. Fania tuh orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan six sense lah. Dan pas pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan nggak pernah kasih tahu ini yang namanya Ferry mukanya kayak gini. Tapi begitu dia datang ya di lobi, kan aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung peluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah di, ya itu, dan sejak itu, aduh deketnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung maunya di tengah. Terus kalau ada orang minta foto sama saya, dia juga nggak boleh, langsung ngambek gitu. Posesif gitu ya. Waduh, Iya. pokoknya udah serasa di bapaknya bener gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hal-hal itu, dan memang perlakuannya juga Andi selama ini sebulan inilah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangankan orang lain, keluarga saya pun masih mempertanyakan Iya. kesungguhannya. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku dia gimana nih? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja, bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan nama Allah itu bukan yang main-main gitu. Karena dalam Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 89, saya tahu. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka untuk menuju satu kebaikan. Seperti tadi Mbak Vena bilang, semua kaget dengan kenapa Mbak Vena milih Mas Ya, Ferry. Artinya publik pun kagetnya- juga kan publik juga. kagetnya kenapa bisa posting selama 8 Iya. tahun saya mana pernah Yes. memposting, padahal mungkin saya dekat sama siapa, tapi saya nggak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget lah, dan saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga, ya karena saya merasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis, makanya saya bilang, Di, kalau menikahi saya bukan saya materialistis ya, tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Adi. Ya harus ada rumah, makanya banyak teman saya bilang, lu siap dong gitu. Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya standarnya, yang nyaman rumahnya atau apa. Artinya ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Adi waktu 1 tahun maksimal, bisa memulai semua dari nol sih namanya. Tapi ya kalau itu hitungan manusia pasti pusing lah. Tapi kan Adi punya keyakinan sendiri kan.